Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ad-dalu 'alal khair. Bab orang yang menunjukkan kebaikan. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash an Abi Amr Asy-Syaibani an Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi fahmilni qal la ajid walakin i'ti fulanan fala'allahu an yahmilak fa'atahu fahamalahu fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah faqal man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari A'mash, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ia berkata seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, sesungguhnya aku sudah terputus dalam perjalananku. Sesungguhnya telah terputus perjalananku, bawalah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku tidak mendapati sesuatu yang bisa membawamu, akan tetapi datangilah fulan, bisa jadi dia bisa membawamu. Maka orang itu mendatangi fulan tersebut, dan ternyata fulan tersebut bisa membawanya. Kemudian orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan kepada beliau apa yang terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini hadisnya Bapak-bapak dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia mengabarkan suatu hari ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya telah terputus perjalananku. Artinya dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena hewannya sudah tidak sanggup dikendarai atau hewan sudah keletihan. Maka setelah dia memberitahu Nabi demikian, dia minta kepada Nabi supaya dibawa, dibonceng semacamnya itu. Namun Nabi menyatakan, aku tidak mendapati hewan yang bisa membawamu. Nabi nggak punya hewan yang bisa membawa dia. Kemudian Nabi mengarahkan orang itu untuk datang kepada fulan, sahabat Nabi yang lain. Pergilah kamu kepada fulan, bisa jadi atau mudah-mudahan dia bisa membawamu. Akhirnya orang itu mendatangi fulan, sahabat Nabi itu. Ternyata sahabat Nabi itu bisa membawa orang tersebut. Kemudian orang tersebut setelah dapat tumpangan, dia mendatangi Nabi dan mengabarkan bahwa dia sudah dapat tumpangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Insyaallah makna hadis ini jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya meminta kalau memang dibutuhkan. Contohnya sahabat Nabi di sini, dia minta apa? Tumpangan. Nah, ini dia membutuhkan, maka boleh kalau memang kita membutuhkan, boleh kita meminta, ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala. Banyaknya jalan
untuk mendapatkan pahala. Dari sisi mana kita bisa mendapatkan pahala dengan melakukan suatu kebaikan atau dengan menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan. Jadi kalau memang kita bisa melakukan kebaikan tersebut, kita lakukan dengan sendiri kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa, ya minimal mengarahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, mengarahkan sini, menunjukkan sini bisa dengan perkataan, coba kamu itu datangi fulan, atau dengan perbuatan, atau dengan isyarat. Maka di sini juga kalau Nabi tadi menunjukkan, kamu datangi fulan, kamu akan dapat tumpangan. Nah, itu dalam masalah tumpangan, apalagi dalam masalah ilmu. Jadi kalau ada orang yang mau belajar, Bapak, tunjukkan kamu ke sana tuh, taklim di sana. Ada guru yang bisa mengajarkan padamu kebaikan. Nah, itu sama juga. Kalau ada di antara kita yang mengarahkan orang lain untuk belajar agama, maka kita pun mendapatkan pahala seperti orang tersebut belajar agama. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga terakhir, sesuai dengan judul bab, orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ketika ada orang bertanyaan, masjid di mana ya Pak? Di sana, belok kiri ke sini. Nah, ketika orang tersebut ke masjid lalu sholat, maka kita pun dapat pahala sholat yang ia kerjakan. Maka marilah kita semangat dalam mengarahkan orang lain menuju kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.